Pemuda Malaysia mengoperasi wajahnya agar mirip karakter game. Karena kecintaannya kepada salah satu karakter dalam game Final Fantasy VIII, seorang pemuda Melayu asal Kelantan, Malaysia memutuskan untuk mengubah wajahnya. Pemuda 21 tahun ini bernama Amirul Rizwan Musa atau juga dikenal sebagai Nio Rizone. Wajahnya yang mirip tokoh game ini jadi viral di media sosial sejak 2 minggu yang lalu. Sejak Amirul remaja, ia memang sangat suka memainkan game Final Fantasy. Ia mengaku bahwa ia terobsesi dengan karakter Squall Leonhard. Ketika ia berusia 16 tahun, Amirul menderita cacar air. Setelah itu kondisi kulitnya memburuk dan kepercayaan dirinya menurun. Ia malu melihat dirinya sendiri. Karena itulah di tahun 2014 ia memutuskan untuk menjalani operasi plastik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sekaligus melancarkan karirnya sebagai model. Amirul mengatakan bahwa ia telah menghabiskan uang sebesar 200.000 ringgit Malaysia atau sebesar 620 juta rupiah untuk biaya operasi plastiknya. Penampilannya kini pun berubah 180 derajat dari dirinya yang dulu. Banyak yang menyukainya, tapi juga ada yang mencercanya. Tidak sedikit netizen Malaysia yang membuli perubahan Amirul melalui media sosial. Sampai-sampai Amirul memohon kepada publik untuk berhenti mengkritik penampilan barunya. Jadi menurut Anda, bagaimana penampilan Amirul yang baru? Satu-satunya channel yang menghadirkan berita dunia secara nyata. Subscribe Tomo News sekarang. Mereka mengubah penampilannya karena tidak percaya diri. Simak kompilasi video proses operasi plastik gagal di bawah ini. Superman mungkin tidak benar-benar ada, tetapi yang mirip dengannya tinggal di Filipina. Herbert Chavez adalah pemegang Guinness World Record untuk koleksi Superman terbesar. Tapi itu tidak cukup. Chavez berusia 36 tahun telah melakukan lebih dari 19 operasi selama 16 tahun untuk membuat dirinya terlihat seperti superhero komik. Operasi termasuk hidung, bibir, pencerah kulit, merubah bentuk rahang, implan dada, dan perut. Yang sejauh ini ia hanya mengeluarkan biaya sekitar 7.000 dolar Amerika karena dia mendapat operasi gratis untuk mempromosikan praktek dokternya. Chavez mengatakan dia tidak menyesal dan orang-orang selalu bersemangat untuk melihat Superman kehidupan nyata di Filipina. Selanjutnya, Chavez berencana menjalani prosedur implan logam di kakinya untuk membuatnya lebih tinggi. Tapi dengan waktu pemulihan yang dibutuhkan, bagaimana ya jika Kevin Spacey muncul dengan kryptonite? Model Filipina mendapat hidung yang rusak setelah melakukan operasi plastik murah. Elo Elviso berpikir memperbaiki hidung peseknya akan memberikannya lebih banyak pekerjaan. Namun impian model Filipina ini hancur setelah prosedur operasi plastik ilegal menghancurkan wajahnya untuk selamanya. Ia pergi ke salon kecantikan transgender dan mengubah hidung dan dagunya dengan suntikan kolagen seharga 500 peso atau kira-kira 10 dolar. Suntikan berhasil dan Alviso mendapat lebih banyak pekerjaan. Tapi 2 tahun kemudian, hasil suntikan mengalami kemunduran setelah seorang teman melihat bahwa hidungnya berubah bentuk. Segera, hidung dan dagunya menjadi bengkak dan terinfeksi. Ketika ia berusaha minta bantuan pakar kecantikan tersebut, dia malah dimaki-maki dan diancam. Dokter akhirnya menemukan campuran mematikan dari petroleum jelly, lilin, dan lem vernis di dalam hidungnya, bukannya kolagen, dan melakukan operasi. Dengan fiturnya yang sekarang secara permanen penuh goresan dan hancur, Alviso terpaksa melakukan pekerjaan sambilan sebagai setan Halloween. Polisi masih mencari pakar kecantikan transgender, tetapi sudah memiliki surat perintah untuk penangkapannya. Pemenang lotre termuda menjadi tidak dikenali setelah operasi pantat gagal. Jane Park, pemenang Euro Millions termuda, terlihat tak dapat dikenali lagi setelah reaksi alergi terhadap operasi bokong yang dia lakukan di Turki minggu lalu. Wanita 21 tahun yang memenangkan lotre Euro Millions senilai 1 juta euro pada 2013 ketika ia masih berusia 17 tahun, sekarang dilaporkan mengeluarkan sekitar 50.000 euro hadiahnya untuk operasi plastik. Prosedur termasuk operasi payudara, veneers seluruh gigi, sedot lemak, botox, bibir tambahan, dan sekarang operasi pengangkatan bokong Brasil. Pekan lalu, pemenang jackpot ini terbang ke Turki dan menghabiskan beberapa hari menikmati kemewahan yang disediakan oleh klinik selebriti di mana ia melakukan operasi. Namun setelah operasi dia mulai panik ketika wajahnya bengkak drastis karena reaksi alerginya. Meskipun dokter mengatakan kepadanya reaksi akan mereda, Park benar-benar panik. Setelah memenangkan lotre, Park menjadi berita utama untuk alasan yang salah. Tahun 2016, ia dilarang dari mengemudi selama 18 bulan setelah dia ditahan karena mabuk sambil mengemudi di McDonald's drive-thru di Edinburgh.
Awal tahun ini Park ingin menuntut operator lotre Camelot ketika ia mengatakan ia percaya bahwa hidupnya akan menjadi 10 kali lebih baik jika dia tidak memenangkan uang tersebut. Nah, jika dia merasa seperti itu, bagaimana kalau uang itu dibagikan saja ke kita semua? Untuk membantu Park, Camelot mengirimkan penasihat keuangan untuk membantunya mengelola uangnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah dia layak diberi simpati? Berikan komentar di bawah ini. Ahli bedah plastik melakukan operasi gagal membuat wajah wanita bengkok. Ahli bedah plastik di Kaohsiung di bagian selatan Taiwan merusak wajah wanita setelah operasi. Wanita selalu merasa bahwa wajah dan rahangnya terlalu lebar dan dia ingin wajah yang lebih terbentuk. Dia menabung selama beberapa waktu dan kemudian pergi mencari dokter yang murah. Sayangnya, selama prosedur ahli bedah menghantam syaraf dan memotong vena dan akhirnya ia dilarikan ke perawatan darurat. Dokter mungkin telah menyelamatkan hidupnya, tetapi tidak wajahnya. Jika dia khawatir tentang bagaimana tampak wajahnya sebelumnya, sekarang dia akan lebih khawatir lagi. Seluruh rahang bawah wanita sekarang bengkok, dan ia telah kehilangan kontrol dan sensasi di sisi kiri wajahnya. Seorang dokter bedah plastik yang kami wawancarai menjelaskan bahwa akan dibutuhkan serangkaian operasi yang menyakitkan untuk memperbaiki wajahnya, dan bahkan sensasi di kiri wajahnya tidak dijamin akan pulih. Mudah-mudahan gugatan terhadap klinik yang merusak wajahnya akan cukup untuk menutupi biaya operasi lainnya untuk memperbaiki kerusakan.